hidup kami Tuhan. Hari ini pasti terjadi sesuatu hal yang baik karena Engkau baik untuk kami Bapa. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami.
Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sehingga kami pun tidak mau lepas dan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami ingin tetap di sini Bapa, memuji, bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Betapa Engkau peduli atas kehidupan kami Tuhan. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, di altar-Mu Bapa, menyembah-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu ya Allahku. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Cuma Tuhan lebih sungguh katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Bersyukur untuk pemulihan yang Engkau beri buat kami. Bersyukur untuk janji-janji yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Bersyukur untuk sukacita yang Engkau berikan untuk hidup kami. Engkaulah yang hebat atas kehidupan kami. Amin Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan kami Bapa. Umat-umat-Mu yang ingin tetap tinggal di altar-Nya Tuhan. Seperti apapun beban dan beratnya kehidupan yang akan kami hadapi, kami sadar dan kami tahu altar-Mu lah yang menjadi tujuan kami Tuhan. Amin Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Amin Tuhan. Memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. saudaraku. Ku ingin tetap di sini
Terima kasih Bapa kami yang kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan di hadirat-Mu? Siapakah kami ya Tuhan saat ini ya Tuhan? Layakkah kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan mengatakan kami ingin tetap di sini ya Tuhan? Ampuni kami terlebih dahulu ya Bapa. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Agar apa yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk tetap di sini ya Tuhan, di rumah-Mu ya Bapa, di hadirat-Mu Yesus. Inilah sebagai kerinduan kami ya Tuhan. Layakkan kami, sucikan dan kuduskan kami semua ya, supaya kami layak hadir di tempat ini ya Tuhan. Supaya kami layak hadir di hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Demikian ibadah kami ya Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan di tangan-Mu ya Tuhan. Mari Engkau Tuhan yang bertata ya Tuhan di dalam pujian kami, di dalam ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga sampai akhirnya ya Tuhan. Bahkan setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang membawakan pujian ya Tuhan, baik singer, bahkan pemain musik, terlebih lagi hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman, yang menyampaikan kerinduan hati-Mu bagi kami ya Tuhan. Mari Engkau urapi secara khusus buat mereka semua ya Tuhan. Engkau berikan pengurapan khusus buat mereka ya Tuhan di dalam melayani Engkau, sehingga kesatuan hati di dalam kami Tuhan seluruhnya Tuhan dapat satu di dalam Engkau untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Bahkan peralatan yang kami gunakan ya Tuhan, baik itu listrik, bahkan peralatan musik, semua ya Tuhan Engkau berkati. Biarlah semua Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga kami Tuhan yang menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan, merasakan sukacita, merasakan lawatan yang dari Tuhan, merasakan pengurapan yang dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami mulai ibadah ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sepertinya baru tahun lalu kita melalui tahun 2019. Masih ingat Natal tahun lalu Bapak Ibu? Masih ingat ya? Terasa dekat sekali, seperti baru beberapa bulan yang lalu. Hari ini kita mencapai garis finish tahun 2020. Bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kalau semua jemaat yang ada di tempat ini masih dilindungi Tuhan. Banyak sekali kesempatan Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Dia jadikan kita pemenang Bapak Ibu di akhir tahun ini. Amin Bapak Ibu. Saya akan ajak Bapak Ibu bernyanyi. Kita mau katakan kita semua lebih dari pemenang. Nikmati bait demi baitnya Bapak Ibu. Saya waktu nyanyikan ini lagu sukacita kan. Saya bilang dalam hati saya mau ajak Bapak Arun, boleh nggak dijadi lagu melankolis ini, lagu yang syahdu gitu. Karena ini kan lagu sukacita ya, lagu sorak-sorak gitu. Tapi saya lihat kata-katanya itu kita menang dalam segala perkara Bapak Ibu. Dari tanggal 1 Januari 2020 sampai hari ini, perkara banyak sekali dialami kita. Tapi Tuhan banyak kasih kesempatan buat kita sehingga kita jadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Dan saya bersyukur untuk itu. Kita akan pujian kita katakan lebih dari pemenang.
Waktunya kami Tuhan yang membalas kebaikan Tuhan. Kami mau kibarkan, kami mau sorakan bahwa Yesus di pihak kami. Bangkitlah gerejanya, kita lebih lagi seluruh jemaat Tuhan katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Engkau satu-satunya Raja kami Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari dengan semangat katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Sekali katakan Bapak Ibu, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami lebih dari pemenang Tuhan, sebab Engkau di pihak kami. Dan karena kebaikan Tuhan Dia mau lahir untuk kita Bapak Ibu. Amin. Tuhan mau lahir jadi manusia Bapak Ibu. Ditinggalkannya tahtanya yang kudus, ditinggalkannya tempat yang enak. Susahkah kita tinggal di sini Bapak Ibu? Di baiknya Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Amin. Dia Raja dan segala raja Bapak Ibu. Kita angkat pujian dari awal. Kita katakan Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Untuk saya dan Bapak Ibu. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi Bapak Ibu. Dia Raja di atas segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau Tuhan kita Raja, berarti gereja GBS Immanuel Jalannya sini apanya Bapak Ibu? Istananya Bapak Ibu. Bersyukur bisa duduk di istana, ya kan? Istana Raja Bapak Ibu. Tidak ada yang menandingi istana. Kalau bilang istana pasti tempat yang paling diagungkan ya, tempat yang paling dihormati. Bersyukur bisa tetap di sini Bapak Ibu. Ada banyak orang masih di rumah sakit Bapak Ibu, nggak bisa berduduk di sini menyembah Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu boleh nanti antri menyampaikan persembahannya sambil kita angkat pujian kita. Kita katakan langit dan bumi pujilah Tuhan.
Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi memuji Tuhan, apalagi kita Bapak Ibu. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Saya undang dengan kasih Kristus Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Sembari menanti hambanya menyampaikan firman Tuhan, kita mengangkat pujian kita. Kita katakan, songon lalii habang macai timbo.
Oh haposaki utiok toto lamar gogow di bahar sehari abang basai timbo amin Tuhan meninggalkan sedih atau sidang hati Tuhan Tuhan pasabang rohaki darah rasa terbaikmu Tuhan. Engkau gantikan kesusahan kami dengan sukacita Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami sebab Engkau yang kami percaya. Haleluya Tuhan. Bersyukur memiliki Engkau Bapa. Halo Johan, Tuhan oh Tuhan, Yapari Roni, Gopiro Hapi, Oh Haposaki, Hutiok Toto, Lamar Gogow di Lanho, Siki Juhana, Ihagogo Tani, Nanggalung Bangpe, Gangguro Hanapi, Oh Haposaki, Hutiok Toko, Lamar Gogow di Bahar, Sangat lagi, Abang Basai Timbo, saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, pasabang rohaki, darah rasa terbaikmu Tuhan. Abang Basai Timbo, meninggalkan sedih agak sidang lagi. Tuhan, pasabang rohaki, darah rasa terbaikmu. Sekali lagi katakan, jangan Abang Basai Timbo. Haleluya. Abang Basai Timbo, meninggalkan sedih agak sidang lagi. Tuhanku Tuhan, pasabang rohaki, darah rasa terbaikmu Tuhan, darah rasa terbaikmu Tuhan, darah rasa terbaikmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bangga menjadi milik Tuhan. Kami bahagia menjadi kepunyaan-Mu ya Bapa. Sebab sekalipun ada banyak tantangan, rintangan, pencobaan yang sedang terjadi dalam hidup kami, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya kekuatan kami. Engkau satu-satunya pertolongan kami, yang tak pernah meninggalkan kami, yang tak pernah membiarkan kami sendirian ya Tuhan. Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Sungguh kami bersyukur menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau rela memberikan segala-galanya bagi kami. Engkau jadi terhina supaya kami termulia ya Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib untuk meninggalkan kemuliaan-Mu di tahta-Mu yang kudus,
untuk menjadikan kami menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Sungguh suatu karya yang luar biasa yang tidak kami temukan dari mana-mana selain hanya daripada Yesus Kristus Tuhan. Maka untuk itu, biarlah hidup kami boleh tetap terhubung kepada Tuhan. Biarlah hidup kami boleh tetap terpaut kepada Tuhan. Biarlah mata kami boleh tetap memandang kepada Tuhan. Sebab hanya Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini juga kami bersyukur kepadamu. Anugerah kemurahan Tuhan masih Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh mendapat kesempatan ada di hadirat Tuhan, untuk kami boleh mendapat kesempatan bersekutu dengan Tuhan, untuk kami dapat kesempatan boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat perpanjangan umur. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh mulia dan agunglah Engkau Bapa. Dan sebentar jikalau kami boleh belajar bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, mau belajar dari kebenaran firman Allah. Karena kami tahu kebenaran mula yang melepaskan kami, kebenaran mula yang memerdekakan kami, kebenaran mula yang menuntun kami, kebenaran mula yang menopang hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh sampai pada saat ini, dan kedepannya kami percaya firman-Mu yang menopang kami senantiasa berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, berjalan dalam kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Tidak satu pun di antara kami yang terlewatkan, tapi semua boleh terima sesuatu daripada Tuhan. Karena firman-Mu berkarya, bekerja, hidup, berkuasa, melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau jamah bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan, kuduskan dengan kuasa darah Yesus, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu datangnya daripada Tuhan, memberkati kami semua untuk boleh kami bawa pulang berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami patahkan segala pekerjaan si iblis, kami hancurkan segala niat-niatnya yang coba mengganggu konsentrasi kami, yang coba mengalihkan pendengaran kami dan juga mengalihkan perhatian kami kepada kebenaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan setiap kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tetapi biarlah mata kami, hati kami, pikiran kami fokus hanyalah kepada firman Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, dimuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, di dalam aja Bang, ya, biar lebih enak semuanya. Kan masih banyak kursi yang kosong. HP-nya, saudara kekasih, sebenarnya tidak apa-apa, tapi saudara kekasih, apa yang kita dengar itu pasti akan kita pikirkan, betul? Apa yang kita dengar itu pasti akan diolah dalam pikiran dan itu akan masuk di dalam hati. Maka apa yang kau dengar itu sangat mempengaruhi apa yang kau lakukan di dalam perjalanan hidupmu. Ya, maka kalau saya pun sama anak-anak saya katakan, nak, tolong itu perhatikan itu apa yang kau sedang dengarkan pada saat ini. Pendengaran, apa yang kita dengar mempengaruhi apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang ada di dalam hati kita, dan apa yang ada di dalam hati kita pasti akan itu yang meluap keluar. Tidak mungkin dari satu dari satu sumber keluar dua macam buah. Tidak mungkin dari satu pohon keluar dua macam buahnya, begitu ya. Jadi nggak mungkin dari satu sumber keluar dua macam. Tentunya itu ya kalau kata pujian-pujian, kalau tidak ya kata-kata dunia. Seperti itu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka untuk itu bangun hidupmu untuk boleh tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama tadi itu sangat mempengaruhi dengan apa yang kau dengarkan. Maka lebih bagus sebenarnya di HP itu sudah sangat luar biasa banyak yang bisa boleh membangun kepercayaan kita. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan. Itu yang pertama tadi, ya. Untuk kita boleh masuk dalam perhentian Tuhan, yang pertama tadi berada dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, belajar taat. Coba kita baca ayat yang ke-11 tadi ya.
Saya bacakan ayat yang ke-11 kebenaran firman Tuhan. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, untuk kita boleh masuk dalam perhentian Tuhan, untuk kita boleh menikmati Tuhan, untuk kita boleh berhubung dengan nama Tuhan, dibutuhkan ketaatan. Dibutuhkan ketaatan. Orang tidak masuk kepada perhentian dikatakan di sini karena ketidaktaatan. Jadi untuk masuk dalam perhentian Tuhan, untuk boleh menikmati hubungan dengan Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ketaatan yang sungguh yang dirindukan oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yang selanjutnya saudara kekasih dalam Tuhan, orang yang berada dalam hadirat Tuhan, yang dikatakan tadi ayat yang ke-2 ya. Saya akan baca. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang berada dalam hadirat Tuhan pasti akan bertumbuh dalam iman. Ya, imannya itu akan bertumbuh. Dikatakan di sini kebenaran firman Tuhan. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sekali lagi saya katakan, semua kita di sini sedang sama-sama mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kita sedang sama-sama. Saya percaya bahkan anak kecil pun sedang bersama-sama kita mendengar firman Tuhan pada saat ini. Tetapi pertumbuhan setiap orang pasti berbeda-beda. Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, saudara kekasih, bertumbuh dalam imannya karena dia mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 jelas katakan ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu boleh bertumbuh saudara kekasih karena kita selalu sering mendengar firman Tuhan. Tetapi kenapa ketika kita pulang sering terjadi seperti ini Bapak Ibu? Pulang dari gereja, pulang dari tempat, dari pintu ini, dari pintu rumah Tuhan, firman yang didengar di hari itu bisa lupa. Saya tanya dulu, tadi pagi siapa yang ibadah di sini? Ayo tunjuk tangan dulu. Yang beribadah tadi pagi, tinggi tangannya, nggak usah takut. Pak Harun juga ibadah tadi ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, masih ingat firman yang disampaikan Bapak Gembala tadi pagi? Halo? Itu belum berapa lama loh saudara kekasih. Sama-sama kita mendengar di tempat ini. Yang paling saya tangkap tadi itu berhubung dengan nama Tuhan. Ratu Negeri Seba dari 1 Raja 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya ingat betul ya, saudara kekasih dalam Tuhan. Sama-sama mendengar. Dan saya juga merindukan kita di sini ketika sama mendengar bahwa firman Tuhan. Tadi MC kita katakan, kami bawa sesuatu pulang berkat daripada Tuhan, termasuk berkat firman Tuhan. Saudara kekasih, ketika ingat, oh masuk dalam hadirat Tuhan, supaya aku bertumbuh dalam iman, perlu aku senantiasa mendengar firman Tuhan. Tadi sudah saya katakan, banyak loh orang sudah rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin mendengar firman Tuhan, bahkan mungkin di rumah sering dengar firman Tuhan. Tetapi selesai dia mendengar firman Tuhan, satu pun tidak ada yang nyantol firman yang didengar. Kenapa bisa terjadi seperti itu saudara kekasih? Karena apa? Kita tidak menjaga. Kita tidak menjaga sikap hati kita. Nanti saya bagikan saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi orang yang berada dalam hadirat Tuhan, dia akan bertumbuh. Imannya pasti akan bertumbuh. Ketika datang goncangan yang kecil, dia lewati itu. Datang goncangan yang lebih besar, dia pasti bisa melewatinya. Datang lagi goncangan yang lebih besar, maka dia akan bisa melewatinya. Karena dari situlah kelihatan pertumbuhan daripada iman seseorang. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini, marilah ketika engkau mendengar firman Tuhan, dengarkanlah dengan serius. Dengan apa, saudara kekasih, kita boleh mendengar firman Tuhan supaya kita boleh
bertumbuh, iman kita boleh bertumbuh. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan. Seperti saya katakan tadi, kita boleh bertumbuh dalam iman dengan cara kita mendengar firman Tuhan. Bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan? Bagaimana cara kita merespon firman Tuhan? Bagaimana sikap hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Akan kelihatan iman kita, akan kelihatan pertumbuhan rohani kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tidak akan ada yang sama di sini pertumbuhan imannya. Pasti semua berbeda. Bagaimana responmu mendengar firman, bagaimana sikap hatimu ketika mendengar firman Tuhan, disitulah pertumbuhan imanmu pasti akan kelihatan. Maka untuk itu saudara kekasih, di saat-saat Tuhan masih beri kesempatan kepada kita, mari jangan sampai seperti kalau Bapak Gembala tadi katakan, unang manian pengisi absen asarotu gereja gitu ya. Anot isuk ku Bapak Gembala bahasa sedang merminggu huanu. Kenapa enggak gereja tadi? Janganlah sampai seperti itu motivasi kita. Janganlah sampai seperti itu pikiran kita sehingga kita datang kepada Tuhan. Tetapi rindukanlah ketika engkau datang ke tempat ini, ketika engkau datang beribadah, karena engkau rindu berhubung dengan nama Tuhan. Karena engkau merindukan sesuatu terjadi yang terbaik dalam hidupmu. Karena engkau merindukan sesuatu, itu firman Tuhan, Tuhan akan berbicara kepadamu. Sehingga itu juga kau bawa pulang. Kita bawa pulang menjadi berkat. Ketika sesuatu terjadi di dalam pekerjaan, kita boleh mengingat firman. Apa yang kita dengarkan. Sehingga dikatakan tadi, mereka jatuh karena ketidaktaatan mereka loh. Karena ketidakseriusan, karena kurang memperhatikan apa yang sedang disampaikan lewat firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, maka untuk itu mari datang kepada Tuhan, datang di hadirat Tuhan. Yang pertama tadi, rindukan untuk boleh tetap berada dalam hadirat Tuhan. Dengan apa? Sikap kita. Dengan apa? Cara kita mendengar firman. Harus juga dengan iman, saudara kekasih dalam Tuhan. Waktu kita mendengar firman Tuhan juga tidak hanya sekedar mendengar, tapi mendengar dengan iman. Ya, ketika kita mendengar dengan iman, ya Tuhan, untuk akulah itu Tuhan, benar Tuhan. Maka iman ketika kita dengan iman, maka kita tangkap itu menjadi bagian hidup kita, maka itu akan terjadi dalam setiap hidup kita pribadi lepas pribadi. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, bagaimana untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan? Kita boleh mengalami berhubung dengan nama Tuhan, saudara kekasih. Tadi sudah saya katakan, dengan sikap hati yang benar. Tadi sudah saya katakan, ketika beribadah mendengar firman Tuhan bersama-sama, sikap hati kita sangat menentukan waktu kita mendengar firman Tuhan. Ketika sikap hati kita benar, maka firman Tuhan itu akan dengan leluasa mengerjakan hidup kita. Maka firman itu akan mengalir. Maka firman itu akan mengerjakan. Maka firman itu akan hidup. Maka firman itu akan mengerjakan kehidupan kita, saudara kekasih dalam Tuhan. Karena apa? Firman itu hidup. Kalau ayat yang ke-12 di sini katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, firman Allah itu tajam bagaikan pedang bermata dua. Dikatakan di sini pedang bermata dua, yang sebab firman Allah itu hidup, kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, ya, sampai memisahkan jiwa dan roh. Perhatikan ini saudara kekasih, firman itu bisa memisahkan, ya, jiwa dan roh. Ada apa di dalam jiwa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ada apa di dalam roh? Di dalam roh kita itu hanya bisa diisi oleh roh Tuhan dan juga rohnya dunia, roh daripada iblis. Saudara kekasih dalam Tuhan, dikatakan di sini tadi, firman Tuhan itu bisa memisahkan jiwa dan roh kita.
bisa memisahkan apa yang ada di pikiran, di perasaan kita, di kehendak kita, dan di dalam roh kita. Saking apa? Tajamnya firman itu, kuatnya firman itu, hidupnya firman itu, berkuasanya firman Tuhan itu. Saudara kekasih, bahkan dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Pernah Bapak Ibu lihat pedang bermata dua? Saya sendiri belum pernah lihat. Tapi dikatakan lebih tajam firman Tuhan daripada pedang bermata dua. Karena apa? Yang dikerjakan bukan hanyalah daging, tetapi roh kita sedang juga digarap kerjakan. Pikiran kita, jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan dan kehendak kita sedang digodok oleh firman, sedang dikerjakan oleh firman, sedang digarap oleh kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Itulah yang membawa hidup kita, sikap hati kita semakin benar ketika kita datang kepada Tuhan. Tadi saya katakan ada banyak orang yang rajin beribadah tetapi belum bertumbuh imannya. Tetapi adanya orang tidak seperti begitu luar biasanya, seolah-olah terus mengisi, bahkan mungkin dalam doa, dalam segala hal datang, tetapi kelihatan imannya. Bukan berarti saudara kekasih ketika ada ibadah kita tidak datang, tapi maksudnya di situ ketika kita berhubung dengan nama Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, respon kita, sikap hati kita menentukan kualitas iman kita, menentukan pertumbuhan kita, menentukan iman kita di hadapan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita ketika datang di hadirat Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang rindu, dengan sikap hati yang tulus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita datang dan pulang tidak sama, saudara kekasih, tetapi dapatkan sesuatu untuk bawa pulang. Perjalanan sepanjang hidup kita, ketika kita mendengar firman, firman itu akan mengingatkan kita. Ketika sesuatu terjadi mungkin dalam perjalanan, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, ketika sesuatu terjadi yang tidak kita inginkan, kita akan ingat firman untuk boleh memberikan kekuatan baru kembali kepada kita. Karena saudara kekasih dalam Tuhan, firman itu mengerjakan lebih daripada apa yang sebenarnya kita pikirkan. Puji nama Tuhan, ya, saudara kekasih dalam Tuhan. Maka untuk itu, coba kita buka dulu dalam Roma 10 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Roma 10 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, saya akan bacakan, saudara kekasih dalam Tuhan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Next. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kebenaran firman Tuhan, ada banyak orang yang sungguh-sungguh giat. Kalau giat itu kan rajin, ya, rajin datang kepada Tuhan, giat untuk Tuhan, giat untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, kalau tanpa pengertian yang benar, ayat yang 2 dulu kembalikan, ya. Sebab bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat yang ketiga. Sebab itu oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi saudara kekasih, dari kebenaran firman Tuhan ini, seperti yang saya katakan tadi, ya, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, sepertinya kita sungguh-sungguhnya berusaha, giatnya, rajinnya kita untuk datang kepada Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar, maka pengenalan kepada Tuhan juga akan sulit. Dan kalau kita dikatakan di sini karena tidak mengenal kebenaran Allah, maka karena itu pasti akan orang membangun kebenarannya sendiri sehingga menghilangkan kebenaran Allah. Maka sering terjadi ketika datang sesuatu ujian, ketika datang tantangan. Kenapa ya? Kok aku saja yang disalahkan? Tanpa kita sadari bisa jadi kepembelaan diri sendiri yang terjadi.
Itu saudara kekasih, hati-hati. Ketika kita sudah mulai membela diri kita di hadapan Tuhan, untuk apa? Membenarkan hidup kita. Hati-hati saudara kekasih dalam Tuhan, dikatakan di sini sedang berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri. Kalau kita sudah berusaha untuk membangun kebenaran diri kita sendiri, maka kebenaran Allah tidak akan lagi berkuasa dalam hidup kita. Maka firman Tuhan, kebenaran dalam firman Allah, kita tidak akan bisa takluk lagi kepada kebenaran Allah. Karena apa? Kita sudah membangun kebenaran kita sendiri. Itu kenapa bisa terjadi? Karena tadi sikap hati yang kurang benar, sikap hati yang kurang tulus, sikap hati respon yang tidak baik ketika kita mendengar firman Tuhan, bisa kita membentengi hidup kita, membenarkan diri kita. Tanpa kita sadari, kita akan membangun kebenaran kita sendiri. Maka kebenaran Allah tidak akan berkuasa dalam kehidupan kita. Perhatikan saudara kekasih dalam Tuhan. Saya tulis di sini saudara kekasih. Ada orang yang sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar, karena tidak mengenal kebenaran Allah. Akibatnya, maka dia akan mendirikan kebenarannya sendiri. Sehingga dengan itu maka dia tidak takluk lagi, tidak akan tunduk lagi kepada kebenaran Allah. Maka dia akan tunduk kepada kebenaran yang dibangunnya sendiri, yaitu kebenaran pembelaan diri sendiri. Bukan lagi kebenaran Allah yang membenarkan hidupnya, tetapi kebenaran diri sendiri yang dibangunnya tadi. Sehingga ketika kebenaran firman Allah disampaikan, itu tidak mengerjakan kehidupan kita. Maka untuk itu saudara kekasih dalam Tuhan, saat siang hari ini, mari kita datang supaya jangan apa? Jangan sampai kebenaran kita sendiri yang dibangun, tapi kebenaran Allah dihilangkan. Firman Allah itu tidak berkuasa, tetapi kebenaran diri sendiri yang akan terbangun. Hati-hati saudara kekasih dalam Tuhan. Dikatakan tadi ayat yang pertama, waspada supaya kamu jangan ketinggalan. Waspada supaya pengenalan akan Allah itu tetap, jangan sampai hilang kebenaran Allah dari kehidupan kita. Waspada saudara kekasih, karena orang yang ketinggalan nantinya adalah orang yang tidak hidup di dalam kebenaran Allah. Orang yang membangun kebenaran diri sendiri itu yang akan ketinggalan nanti. Itu yang tidak dapat masuk dalam perhentian Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, maka untuk itu kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari datang kepada Tuhan, rindukan untuk boleh tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Yang selanjutnya saudara kekasih dalam Tuhan, kapan hari perhentian Tuhan itu terjadi? Hari ini. Kita coba buka kembali di ayat yang ke-6 tadi ya, Ibrani 4 ayat yang Ibrani 4 tadi, coba kita buka kembali ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedang mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari perhentian Allah saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita ada dalam hadirat Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang ada dalam perhentian Tuhan. Ada dalam hari perhentian Tuhan. Tadi kan saya katakan, dalam hari perhentian Tuhan itu orang yang sedang berada dalam hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan apa yang sedang disampaikan? Ada firman, ada pujian penyembahan, ada doa, ada pengagungan kepada Tuhan. Disitulah ada hadirat Tuhan. Ketika kita ada berhubung dengan nama Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu, tetap hati kita berhubung dengan nama Tuhan. Disitulah hari perhentian Tuhan, saudara kekasih. Jadi pada saat ini juga, hari ini juga adalah hari perhentian Tuhan ketika engkau sedang mendengarkan firman Tuhan. Jadi dikatakan dengan keras, ketika engkau mendengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Supaya apa?
Jangan sampai terbangun kebenaran diri sendiri. Tetapi kebenaran Allah itu tetap terbangun. Tetap itu berkuasa mengendalikan seluruh kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Maka untuk itu saudara kekasih dalam Tuhan, dikatakan tadi, kapan hari perhentian Tuhan? Hari ini, yaitu pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu pada saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Maka untuk itu saudara kekasih dalam Tuhan, saya tidak akan perpanjang kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan, yang pertama, untuk kita boleh tetap berada dalam rindukan masuk dalam perhentian Allah, yaitu dengan cara Allah. Dengan cara apa saudara kekasih? Rindu tetap ada di hadirat Tuhan. Yang kedua, taat kepada kebenaran Allah. Taatlah kepada firman Tuhan. Ketika engkau dengar itu, belajar kita melakukan apa yang kita dengar. Sedikit yang kita dengar, pasti ketika kita melakukannya lebih baik daripada banyak kita mendengar tetapi sama sekali tidak melakukannya. Tuhan katakan hari ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Minta kepada Tuhan, ada rindu untuk berhubung dengan nama Tuhan. Ada kerinduan untuk boleh tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Taruh, minta kepada Tuhan roh ketaatan untuk boleh mendirikan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Supaya apa? Pembelaan diri boleh tersingkir dari setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami undang ya pemain musik dan juga singer untuk maju ke depan. Mari saudara kekasih, apa yang kau dengarkan pada saat ini, bawa pulang berkat firman Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan tuliskan firman-Mu di loh hatiku, sehingga ketika aku dengar firman-Mu pada saat ini, aku bawa pulang firman Tuhan. Aku boleh renungkan ketika aku di mana saja ada, hidupku boleh berhubung dengan nama Tuhan, hatiku boleh tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Roh ketaatan boleh terus mengalir dalam kehidupanku. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ini kesempatan saudara kekasih. Ada banyak orang tidak dapat kesempatan lagi karena kondisi, bahkan orang tidak beribadah lagi pada saat ini, ada tinggal di rumah karena tidak dapat beribadah ke gereja. Tapi ini kesempatan Tuhan masih beri bagi kita. Pergunakan kesempatan yang ada. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakan hari-hari yang Tuhan berikan untuk boleh tetap rindu bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya.